Nuril punya alasan nggak? Tadi kan saya tanya nih. Ya, Saya nggak ikut. Nah, alasan Bang Nuril. kalau menurut saya nggak ngikut, satu sisi saya jujur ya, saya ngakuin karena diri saya besar ya. Untuk kehadiran itu sulit ya kan. Oh iya. Sama si Gapatari Situ ya kan. Iya. Ya kan. Jadi nanti kalau udah dicari, udah gue nyerah. Saya nggak mau mati konyol. Maksudnya kita tidak tahu komandonya siapa. Betul. Dan itu bahayanya buat keselamatan jiwa, Bang. Oh, iya. Aspirasinya nggak sampai, jiwa kita sampai ke Ahmad Surya. Ya itu kecil dalam tanda Iya. kutip ya, atau biasa. Karena kan ada misalkan kalau biaya atau ngontrak atau ngekos di sekitar Senayan itu kan Iya. mahal Alasannya sekali. Selalu mahal. Kata dia kan 50 juta, kalau kontrak ini jadi 78 itu masih nombok lah. Ya kan gajinya masih gede gitu ya. Kalau menurut saya mungkin masyarakat itu udah terlalu geram dengan perkataan mereka yang dengan statement-statementnya yang tidak masuk logika manusia pada umumnya ya. Sebagai seorang mukmin, Hmm. kita juga dituntut harus berpikir kritis. Betul. Harus berpikir kritis secara Islam. Otomatis kita sebagai seorang muslim secara Islam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pongki Podcast bareng Nongki. Iya, dong. Oh ya, Podcast Nongki. Tepuk tangan dulu. Dulu. Episode keberapa ini ya? 16. Udah, Ya, Pak. nanti cek aja. Terakhir Ya. saya di 15. 15. Berarti 17 ini. Ya nanti kita cek aja. Oh, 16. 15 jadi Ini kacau semua ini. Posisinya pada error ya. Ya, bersama saya Faisal. Nah, di tengah ada Bang Edwin. Nah, saya Di ujung ada Bang Nuril. sebetulnya udah sering nongol semuanya. main lama semua. Pemain lama. Pemain lama semua. Kawakan Kita nih. campurin. Tapi di frame ini saya baru bareng sama Bang Edwin nih. Iya. Iya, Oh, dari sekian belasan nongki yang targetnya berapa juta ini Bang Sam nih. Viewersnya aja dulu ya, berapa juta. Masih Ya. berapa ya? Subscribe-nya. Ya, jangan lupa subscribe. Iya. Ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Teman-teman semua. Baik, Masya baik. Allah. Nah, spill sedikit nih. Bang Edwin ini teman-teman itu adalah ketuanya Katro Jakarta Barat. Kemarin tuh udah Masya Allah sukses di Alhamdulillah. event Katronya ya. Semoga nanti pekan depan Bang Nuril kali ini bintang tamunya nih. Ini udah bisa tamu Oh, ini. bintang tamu ya. Gestarnya. Ya, ini episode ini kita mau bahas tentang yang viral-viral nih. Waduh, Biasa apa nih yang di viral? Pongki itu selalu yang viral, yang Up to happening date kita ya? ya, up to date. Up to date. Itu tentang demo nih. Dari beberapa pekan lalu nih, sebelum ke Bang Edwin saya mau ke Bang Nuril dulu nih. Bang Nuril, kira-kira nih dari beberapa ini demo hampir sepekan nih Bang Nuril nih. Iya. Masyarakat pada Lama ya? apa namanya? Ada rasa kekesalan. Nah, kira-kira mungkin kemarin ya, sebelum podcast kemarin kan dibahas tuh tentang pajak tuh di daerah Pati ya. Ada Bang Edwin tuh. Nah, di sini ada kekesalan lagi di masyarakat tentang pejabatnya nih. Kira-kira Bang Nuril kemarin ikut gak nih demo? Oh ya, nanti kita bisa spill nih kenapa nih ada yang ikut nggak ikut. Ya, kira-kira Bang Nuril gimana nih pandangan dari sepekan ini tentang demo ini nih yang rame? Kalau untuk satu pekan ini ya menurut saya tiap wilayah daerah termasuk Jakarta yang titik kota utamanya ya Iya. sangat ricu ya, karena banyak aspirasi warga masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu kan. Apalagi dari segi kayak
kebijakan-kebijakannya itu nggak masuk akal buat masyarakat umum gitu. Contohnya kayak pajak kemarin 300% tuh ya. Aduh. Mencekik banget itu pajak itu, Masya Allah. Bukan mencekik lagi, udah digantung kayaknya tuh. Kalau menurut saya ya itu pajak udah bukan pajak lagi, jatuhnya udah kayak upeti kita dijajah gitu. Udah di zaman balik dulu ya. Iya. Aduh. Back to apa tuh? Iya kan, dari kasusnya kan bukan pajak doang nih Bang Nuril nih. Iya. Kayak apa tuh? Statement atau ada lagi yang viral kemarin udah mah ya kondisi masyarakat daya beli turun. Terus malah gaji-gaji pejabat pada naik nih. Nah, terus udah naik joget-joget lagi tuh. Ya kan? Itu mungkin dari amarannya kesulut dari situ juga ya. Iya. Nah, dari Bang Edwin nih kemarin yang kita udah bahas tentang pajak nih. Sebenarnya sikap dari apa namanya para pemimpin atau para wakil kita lah ibaratnya itu di DPR begitu. Kan ada nih masyarakat mengatakan, wah itu kayaknya 3 juta apa 100, jadi kalau sehari 3 juta tuh, ya kan. Nah, kata pejabatnya itu hal yang biasa kecil. Nah, bagaimana itu Bang Edwin? Ya, jadi sebetulnya kan demo yang kemarin ini akumulasi dari beberapa kejadian yang ada di daerah ya. Oh iya, tersulut tuh ya. Tersulut. Ada di Pati dan berbagai macam di daerah kenaikan PP pajak bumi bangunan. Nah, PBB. Ya, PBB. Bukan Partai Bulan Bintang ya? Bukan. Bukan. Bukan pajak bangunan. Ya, mungkin salah satunya juga itu. Lalu mungkin ya ini akibat dari selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini inspirasi masyarakat yang tidak apa namanya tidak terwadah gitu. Ya, terwadah. Ya ini sih menurut seperti itu, banyak juga pendapat-pendapat seperti itu, atau karena itu jadinya mungkin ya aspirasinya meledaknya di kemari. Oh iya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau gini, kita kan diwakili oleh kurang lebih 580 DPR ya. DPR. Dan mereka itu jarang sekali yang bisa speak up di depan masyarakat gitu tentang apa yang terjadi, keluhan-keluhan Dari masyarakat bawah gitu, bagaimana kehidupannya, aspirasi mereka yang belum bisa terjamah gitu. Mungkin itu salah satu luapannya gitu, seperti itu. Dan memang bahaya ya ketika kita ambil contoh, kalau ketika kita menuang gelas itu udah penuh dan tidak ada tempat gelas yang lain, itu kan luber. Ya, iya. Nah, takutnya itu memang aspirasi yang menumpuk itu akhirnya pecah gitu. Nah, mungkin bisa jadi ada dalang-dalang lain di itu ya, ketika aspirasi itu ada penumpang gelap atau apapun itu Ditunggangi. iya bisa jadi tunggangi. Tapi secara umum aspirasi murni itu memang terasa sekali bahwa kehidupan ekonomi kita sekarang menurun, kita jualan susah gitu ya. Terus daya belinya otomatis ketika pendapatan berkurang, daya belinya menurun. Terus juga mencari kerja yang sangat susah. Adapun kerjaan gitu. Tapi rata-rata di bawah UMR, entah jual cuma 2 juta sebulan, itu kadang-kadang jauh sekali dari kata cukup ya. Iya. UMR aja kadang-kadang sekarang udah merasa agak sulit gitu, bagaimana di bawah UMR gitu. Lalu ya aspirasi murni itu ketika ditembakkan mungkin ya seperti ini jadinya gitu. Ada yang nggak terkontrol gitu ya. Jadi anarkis ya. dan nggak terarah gitu ya. Coba ya kalau mereka yang 580 orang itu berani untuk berhadapan dengan para demo, lalu bisa mengaplikasikan apa-apa yang dicurahkan gitu, ditumpahkan, mungkin tidak seperti ini kan. Nah, itu kan kesalahannya dari 580 orang itu ternyata hanya beberapa segelintir orang yang speak up gitu ya. Dan ketika speak up kemarin ada nyeleneh tuh. Statement keluar dari kita sebut oknum ya. Iya, karena kan yang di sana orang-orang terhormat. Beberapa akhirnya tersentil lah gitu ya. Perasaan masyarakat itu.
apalagi ketika kita tahu bahwa kehidupan kita yang ekonomi kita yang sedang gejolak, ya maksudnya ada masalah ini dalam Masalah. artinya, mereka ada niatan untuk menaikkan gaji tunjangan. Iya. Lalu empati mereka ketika itu goyang-goyang sih sah-sah aja gitu sebetulnya, goyang-goyang sah-sah aja. Tapi kalau ketika ada di situasi seperti ini, masyarakat yang susah untuk mencari penghidupan, Iya. kerjaan ataupun lalu juga penghasilan, melihat mereka seperti itu tuh flexing seperti itu tuh agak kesel gitu. Oh, iya. Dan ditambah lagi mungkin adanya penumpang gelap ketika di demo itu, akhirnya jadi meledak mungkin seperti itu. Udah mah lagi emosi, bukannya siramnya pakai bensin Bang Nuril. Meledak lah itu. Iya. jadi mungkin ini ya dari sikap namanya wakil rakyat ya kan, namanya pejabat publik kan berarti ini kan diperhatikan, dipantau oleh masyarakat ya. Iya, memang itu kan pelayan. Pelayan. Nah, itu kan harusnya kayak gitu tuh. Iya. Nah, wajar dong maksudnya masyarakat atau rakyat mempertanyakan, 3 juta sehari kalau dipukul rata, terus tunjangan rumah 50 Iya. juta. Nah, terus mereka malah jawabnya yaitu kecil dalam tanda Iya. kutip ya, atau biasa. Karena kan ada misalkan kalau biaya atau kontrak atau ngekos di sekitar Senayan itu kan Iya. mahal Alasannya sekali. selalu mahal. Kata dia kan 50 juta, kalau kontrak ini jadi 78 itu masih nombok lah. Ya kan gajinya masih gede gitu ya. Cara Namanya- hitungannya juga aneh sih. Iya kan ya. Mungkin namanya wakil rakyat udah diwakilin kali Bang Nuril. Iya. Apa itu? Jadi udah kita, oh itu ya rasanya ya gitu ya, seneng. Nah nih Bang Nuril, nah dari tadi kan udah di-spill oleh Bang Edwin itu akumulasi dari mungkin kemarahan, kekecewaan dari rakyat atau masyarakat. Nah di sini momentumnya di pemerintahan yang baru, tunjangannya naik, terus sikap-sikap pejabatnya bikin marah. Nah akhirnya terjadilah tuh demo. Ditambah lagi kemarin tersulut lagi, Iya. yang mana ada teman kita yang terlindas mobil itu. Nah itu Bang Nuril ngelihat video itu bagaimana itu Bang Nuril? Yang ojol. Yang ojol. Ah, Kalau secara manusiawinya ya, kalau polisi itu di dalam mobil Barakuda, mobil yang ketebalannya diameternya 8 mm 8 inci ya, 8 inci itu iya. sulit untuk ditembus masyarakat kalau menurut saya ya, kan. sebetulnya ya. Ya, udah gitu kacanya yang anti peluru. Kemungkinan untuk mati mereka sulit banget kalau Iya. menurut saya. Jadi kenapa harus mereka terabas kerumunan pendemo gitu? Pendemo. Sedangkan pendemo pun hanya kalau bilang lempar-lempar enggak, ya dilempar juga mereka nggak ada sakit sama sekali Iya, kalau karena menurut di saya. dalam mobil itu kan, Di dalam mobil ya. mobil rantis itu keamanan yang mungkin udah terjamin. Hmm. Tapi ada gak sih misalkan orang yang ada di dalam itu kan bukan orang sembarangan nih, kan udah dikasih SOP, masa sih ngeblank gitu Bang Nuri? Nggak, itu kalau saya pribadi ya, yang saya lihat di media kayak TikTok, YouTube segala macam, ada satu komando dari HT Walkie Talkie yang menyarankan untuk Oh iya rekaman itu ya. melindas pihak yang melawan aparat. Melawan aparat. Nah dari aksi dan atraksi itu kan yang tadinya ini makin tersulut tuh, jadinya makin pecah lah ibaratnya. Akhirnya besoknya sampai dini hari kan itu ya terjadi, luar biasa. Nah, Dan yang bodohnya kalau menurut saya Mas ya, dia selalu ada sopirnya itu yang waktu di press conference dia bilang batu di jalanan di mana-mana batu. Sedangkan batu hanya sedikit kalau menurut saya yang saya lihat di video ya. Mereka beralasan batu di mana-mana, mereka udah panik, nggak fokus, jadi lewat aja gitu terabas. Menurut saya hal-hal yang seperti itu pemikiran yang bodoh, bukan hal yang nggak bisa masuk logika gitu. Ketika di kerumunan massa banyak seperti itu, mereka menerobos dengan sangat cepatnya, nggak logis aja ya. Kayak manusia tuh
ketika ngebut kenceng aja, ketika ada kucing lewat, pasti secara refleks ngerem. Ya. Pasti dia kayak ngorbanin dirinya. Iya. Ini malah ngorbanin orang, udah jelas-jelas dilindas, ditambah lagi. Iya, saya ngeliat tuh dia lindas nih. Terus kalau nggak salah ya, ini ada mundur dulu, maju lagi, Ya. ya kan? Kayak gitu ya. Jadi itu tambah lagi nih luapan dari masyarakat. Jadi akhirnya yang tadinya mau demo apa ini ya Bang Edwin, yang tadi Bang Edwin bilang jadi kemana-mana nih akhirnya. Nah, tambahan mungkin dari Bang Edwin tadi kan saya spill itu pejabatnya yang ketika ditanya apa dia malah jawabnya apa, malah menyakiti lagi rakyat. Nah sekarang ditambah lagi nih, yaitu apa namanya, polisi atau keamanan negara yang slogannya itu mengayomi. Ini akhirnya seperti itu Bang Edwin. Ada Iya. komentar nggak? Ya itu memang harus pemimpin pemerintah ya, maksudnya harus membuat sebuah kalau bisa dibilang tuh sebuah tindakan tegas ya dari pemimpin utama kita gitu, presiden, bagaimana bisa membuat instansi kepolisian ini lebih bisa humanis gitu, terhadap masyarakat, terhadap pendemo. Kan sebetulnya yang kita agak khawatirkan jangan sampai bahasanya gini, polisi itu kan juga kan bagian daripada rakyat Indonesia juga kan. Iya, betul. Kita sama-sama rakyat Indonesia, jangan sampai kita ini sama-sama jadi melukai gitu. Yang tujuannya sebetulnya sama-sama ingin tercapainya bahwa Indonesia ini sejahtera, Betul. Indonesia ini bisa lebih maju dari segi ekonominya, dari segi cara berpikirnya, seperti itu. Jangan sampai kita sesama rakyat Indonesia sendiri gitu, yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia dalam arti, sampai melukai sesama rakyat sendiri. Ya, gitu. Jadi memang harus ada sebuah perubahan di instansi tersebut gitu, untuk bisa lebih humanis terhadap masyarakat, harus bisa lebih mengayomi, bahwasannya sama-sama kita ini tujuannya untuk memajukan Lebih baik lagi lah ya. Indonesia. Iya. Itu seperti itu sih, memang harus ada perubahan seperti itu, karena kan sebetulnya hal-halnya harus kita, karena baik pendemo sendiri ketika dia merasakan ada sesuatu tindakan represif, otomatis dia reaksi. Iya, betul. Nah, reaksi itu yang jadi takutnya panjang, Iya. jadi bahaya, takutnya itu sih. Iya. Jadi ya harusnya ya namanya pihak polisi ya yang mengamankan itu. Dan pada saat kejadian itu kan sampai dini hari tuh didatengin diikutin kan mobil itu kan sampai ke markasnya kan. Akhirnya kan ada perwakilan lah dari mereka yang mengatakan nanti akan diusut. Nah terus besoknya tuh saya lihat ya hanya permohonan maaf atau nanti dikasih santunan segala macam. Kalau menurut saya ya harusnya nggak kayak gitu juga. Kalau kayak gitu kan nanti takutnya atau kedepannya malah ini ya jadi normalisasi. Iya, Kan betul. gitu itu. Yang terjadi balik lagi nih, selanjutnya adalah sasaran yang yang para pejabat tadi, yang ibaratnya melontarkan statement ya kan, yang malah menyakiti rakyat. Akhirnya masyarakat yang udah luapan emosinya menyasar mereka nih, rumah-rumah dari 4 apa 5 orang gitu ya, 5 orang lah ya. Akhirnya itu penjarahan tuh Bang Nuril. Iya, betul. Nah Bang Nuril melihat penjarahan tuh gimana tuh? Kan ada yang mengatakan itu tuh duit rakyat tuh, balik lagi tuh ke rakyat tuh. Statement itu menurut Bang Nuril gimana tuh? Akhirnya jadi penjarahan. Ya, kalau menurut saya mungkin masyarakat itu udah terlalu geram dengan perkataan mereka yang dengan statement-statementnya yang tidak masuk logika manusia pada umumnya ya, yang mengatakan manusia tertolol yang mendemo DPR, sedangkan mereka itu seharusnya wajib mendengarkan aspirasi kita orang ya, para masyarakat gitu kan.
ketika di demo mereka malah lari ke luar negeri gitu kan. Nah, Dan yang nggak logisnya itu, saya nonton di TikTok ya, gedung DPR di Indonesia sama di banyak negara lain, Indonesia itu jaraknya paling jauh daripada titik demo ke dalam gedungnya ya, itu 500 meter. 500 ya, kisaran 500 meteran lah ya. Iya. Sedangkan kalau di luar negeri itu jaraknya kisaran cuman 50 meter paling jauh. Dekat ya. Iya, makanya kan kalau kita demo tuh di luar situ ya, di dalam itu kagak dengar sama sekali Mas, karena butuh 1 miliar orang untuk berteriak supaya terdengar ke dalam gedung itu pun suaranya seperti bisikan, Samar ya. samar-samar. Karena ada seorang tiktoker waktu itu saya nonton, dia menjelaskan pakai rumus fisika. Jadi butuh 125 desibel suara, berarti setara dengan kemungkinan menurut dia, kalau nggak salah waktu itu saya nonton, 10 mobil sound horeg dengan kapasitas suara seperti itu lah. Harusnya Thomas Alva Edison itu kita datang itu kita ajak gitu. Iya, karena kemarin juga ada nggak ngelihat itu yang gerbang DPR itu dilumuri. Iya, dilumuri itu oli. kan lebih Itu yang dilumuri oli pun kan pakai pembatas yang beton iya, ya. yang beton, Pembatas yang beton. ya. Di situ dia, karena mereka udah takut. Soalnya yang menurut saya kayak tahun kejadian 98 itu kan udah pernah jebol ya Mas ya. Pernah. Nah, makanya mereka antisipasi pasang beton menurut saya gitu kan. Oh, iya. Nah, menurut Bang Edwin nih sedikit dari tambahan tentang penjarahan. Nah, sebelum ke penjarahan dan selanjutnya ini untuk cara demonya sendiri itu gimana sih? Atau mungkin bilang kritik pemerintah itu haram lah ya. Nah, terus ada yang ngomong lagi, tuh kan mendingan jangan demo, ya kan? Akhirnya ada korban, penjarahan, katanya penjarahan haram. Nah, harusnya kita itu bagaimana sih? Maksudnya kan demonya itu bagaimana gitu untuk menyampaikan pemerintah pada penguasa kita lah. Ya, pertama memang dalam pandangan demo sendiri, artinya menyampaikan suara gitu ya. Iya. Berarti menyampaikan suara itu penting gitu, artinya mengkoreksi pemimpin. Mengkoreksi itu pemimpin. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika pemimpin melakukan sedikit kesalahan atau jalan yang lurus tiba dia menyimpang, dibalikin lagi gitu kepada tujuan utamanya gitu. Nah, tapi kalau udah menarah anarkis, Islam itu dia melarang gitu. Kan ketika kita lihat aksi 212 ya. Oh iya. Itu kan penyampaian secara damai di Monas itu. Kita sih kalau bisa kita lihat. Itu kalau bahasanya tuh bahwa penyampaian itu memang harus seperti itu, dengan tapi yang harus digarisbawahi bahwa yang kita sampaikan harus benar-benar didengarkan. Jadi jangan sampai bahasanya tuh gelas tuh luber. Oh iya. Itu tuh harus ada wadah yang menampung itu, dan benar-benar apa yang disampaikan coba dikoreksi, dalam arti dilihat apa titik-titik yang disampaikan seperti itu. Dan kalau sudah sampai dengan misalkan masyarakat yang seperti terjadi kemarin tuh, penjarahan, lalu pembakaran fasilitas umum, itu Islam melarang ya. Apalagi dalam arti menjarah sesuatu barang orang, kita dalam arti Islam itu tidak melihat bahwa itu barang haram atau barang halal, enggak, tetap menjarah itu sesuatu yang haram. Karena itu mencuri hak orang lain. Betul. Apalagi sampai dengan harta yang dijarah itu dikasih makan untuk anak dan istri. Nah, itu bahayanya sekali. Itu ya. Bahaya banget. Makanya Islam itu menyampaikan sebuah pandangan aspirasi secara benar dan terukur. Dalam arti itu terukur itu tadi damai, aksinya damai, tidak sama sekali merusak fasilitas umum, bahkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu karena memang kan Islam itu sendiri suci ya. Gitu. Jadi memang punya sebuah garis besar yang jangan sampai dilarang hal seperti ini. Nah, kalau kemarin itu kan udah menjarah harta orang lain dari di berbagai titik lalu membakarnya, itu kan tidak elok sebetulnya. Dan tidak baik menurut pandangan Islam gitu kan. Hukumnya haram kalau udah menjarah, merusak fasilitas umum, itu haram, Bang.
Ya, ya, meskipun ada yang ngomong, lah itu kan duit rakyat, jadi balik rakyat lagi tuh Bang Nuril. Dia nyawer-nyawer. Ya, dulu seperti itu. Tapi kalau udah namanya menjarah, Itu itu haram ya. nggak bisa dibenarkan. Jadi jelas ya. Ini luar biasa nih, udah lumayan kita ngobrol, lupa nih teman-teman nih. Kita ini ada lagi di Kedai Bang Syam. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Nih banyak nih cemilan-cemilannya nih. 9-10. 9-10 teman-teman bisa ke sini. Dan juga jangan lupa teman-teman, di setiap Sabtu malam ada kajiannya. Kajian nongki. Nongkrong kenal Islam. Nah, ya. Di sini juga nih kebetulan nih nongkinya nih. Di Oh Kedai Bang Syam iya, juga tempatnya nih. di sini di Kedai Bang Syam. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini aja. Iya betul. Ya, Mantap. ngopi banyak, nah, ada Bang Syamnya sendiri. Mantap. Jadi mungkin untuk apa demo sendiri nggak mutlak haram tuh ya. Oh, enggak. Mungkin lebih ke Caranya. caranya menyampaikan. Cara sikapnya. Nah, sikapnya bagaimana, terus kemudian apa namanya, yang penjarahan tadi balik lagi ya, itu nggak dibenarkan juga di Iya. dalam Islam. Artinya kan berarti setiap cara-cara itu bisa dibicarakan, bagaimana nanti mengoreksi pemimpinnya itu bagaimana, ya kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya ketika Islam itu apa namanya memandang demo sendiri, dan sekarang solusinya tuh bagaimana tuh ketika nih kita udah terjadi nih para ulama memandang itu bagaimana itu, Bang Nuril ada sedikit tambahan? Pemandangan para ulama. Iya, misalkan kan tadi demo sudah di clear ya, kita membahas bahwa itu kita bisa dikomentari tentang caranya. Jadi anarkisme apa namanya, kerusakan itu kita tidak membenarkan itu. Ya, tapi tadi dijelasin sama Bang Edwin bagaimana caranya biar itu lebih terarah, kondusif, seperti yang udah pernah terjadi kan di 212, 411 juga gitu kan. Yang namanya demo sih seharusnya kayak kita waktu 212 ya, yang namanya aksi damai ya kan. Kita hanya menyuarakan suara yang kita sampaikan gitu kan. Udah gitu dari pihak yang kita demo itu seharusnya mereka harus apa ya, introspeksi diri lah, lebih kayak mendengarkan suara-suara kita para rakyat. Dan juga kita sebagai rakyat juga nggak boleh anarkis kayak ngejarah gitu kan, tadi yang dibilang kan ngejarah, merusak fasilitas umum. Begitu saya juga, menurut saya kayak ngejarah-ngejarah itu nggak, sebenarnya nggak bagus ya, karena dalam hal kayak perampasan harta itu kan ya mereka emang benar kayak anggota DPR gitu kan, hanya beberapa orang aja yang melakukan tindak korupsi gitu kan, nggak semuanya, nggak seluruhnya gitu. Jadi kita nggak boleh menjudge semua orang yang di DPR itu pasti korupsi gitu, nggak semuanya gitu. Iya. Luar Ya, biasa. luar biasa sekali. Luar biasa. Makanya berarti untuk tadi kan saya tanya nih di awal ya, Bang Edwin, Bang Nuril ternyata nggak ikut demo kemarin. Berarti kan ada alasannya ya. Makanya itu pentingnya kita berjamaah kan, bersama nongki di sini kan, bagaimana kita melihat situasi dan kondisi. Ini kita ikut atau enggak nih? Nah, betul. Ikut ada alasannya, nggak ikut ada alasannya. Kira-kira menurut Bang Edwin, ikut ada alasannya atau milih nggak ikut nih? Kenapa nih Bang Edwin nggak ikut? Kira-kira gimana tuh? Pertama, ketika itu kan menyampaikan aspirasi itu, kemarin kalau yang saya lihat itu koordinasinya, kalau kayak kemarin 212 kan jelas tuh terstruktur gitu. Nah kalau yang kemarin itu kan komunal ya, artinya universal, semua lapisan dari lapisan masyarakat. semua lapisan masyarakat.
dan itu rawan sekali. Oh iya. Rawan sekali. Nggak ada yang gesekan, mengkomandoi. yang Ya. ada pertama itu benar. Komandonya kurang jelas. Nah, betul. Dan itu rawan sekali terhadap gesekan. Iya. Otomatis nanti ujung-ujungnya merugikan diri sendiri dan materi. Nah, itu bahaya kan dari situ. Juga sebagai seorang mukmin, kita juga dituntut harus berpikir kritis. Betul. Harus berpikir kritis secara Islam. Otomatis kita sebagai seorang muslim secara Islam, bagaimana kita bisa melihat ini pantas atau tidak kita untuk ikut, karena yang paling utama yang kita harus lihat itu konsekuensi dari kita ikut ini apa, hasilnya itu apa gitu. Ketika kayak misalkan kemarin di aksi 212, bukannya saya mengagungkan 212, karena juga saya juga nggak ikut juga waktu itu, cuma beberapa, dan itu kan damai dan terukur ya, dalam arti satu tempat dan itu diorganisir secara baik. Dan tidak ada clash di situ. Iya betul. Nah, kalau sekarang kan koordinasinya juga kurang baik di situ, maksudnya kita tidak tahu komandonya siapa. Betul. Dan itu bahayanya buat keselamatan jiwa, Bang. Oh iya. Aspirasinya nggak sampai, jiwa kita sampai ke Rahmatullah. Iya. itu jadi konyol kayak gitu, bahayanya di situ. Jadi kita harus bisa berpikir kritis bahwa ini murni atau tidak. Iya. Tahu dari murni atau tidak, ya kita juga bisa lihat ini isinya kira-kira penyampaiannya. Kalau udah kesini nggak dapet, tiba-tiba kemana-mana ujungnya. Iya. Ini aspirasinya pertama di gedung DPR nih, ternyata melebar kemana-mana. Meluas. Nah itu kan berarti udah nggak sesuai itu. Nah itu bahaya gitu. Saya sih bukannya tidak mendukung demo kemarin, Iya. bukan. Tapi kalau yang sampai tidak koordinasi sampai seperti itu, dia bisa melebar kemana-mana yang mengakibatkan anarkis, itu bahaya, Bang. Iya. Bahaya bukan buat siapa-siapa, buat kita juga, Bang. Iya, betul. Nah, kita punya anak, punya istri, punya keluarga. Betul. Nah, itu juga harus Iya, luar biasa. Karena dari demo atau demonstrasi yang tidak terarah, karena kan negara ini juga punya masa lalu ya yang kelam. Iya, betul. Dan kita atau saya lihat nih di daerah-daerah sekitar sini Jakarta Barat juga perumahan-perumahan udah mulai waspada. Waspada tuh. Baru terakhir tadi saya ke mall ya, banyak yang tutup, Pak Edwin, Bang Nuril. Betul. Itu Masya Allah, luar biasa. Saking mencegahnya gitu kan ya, takut kemana-mana melebar jarak kan penjaraan tadi. Soalnya tadi juga kayak saya di Citranem ya udah 2 atau 3 hari kebelakang ini, dia hanya memakai jalan itu satu jalur. Biasanya kan ada 2 jalur ya, ada jalur keluar dan jalur masuk. Mungkin Jadi ini satu ya. mereka hanya menutup satu pintu, jadi yang dibuka satu pintu doang. Oh, iya. Karena mereka takut akan ada hal kejadian yang makin Luas, gitu kan. eskalasinya ya. Ya, jadi mereka tutup satu pintu, jadi untuk kemungkinan ada demo besar lagi tinggal tutup Tinggal satu. tutup aja ya. Iya. Tambahan sedikit Bang Nuril dari Bang Edwin tadi, masalah ikut nggak ikut. Nah, Bang Nuril punya alasan nggak? Tadi kan saya tanya nih, Ya. saya nggak ikut. Nah, alasan Bang Nuril mungkin buat nanti masukan teman-teman yang demo itu biar terarah. Ya betul kata Bang Edwin, bukan berarti kita anti terhadap demo, tapi demonya itu harus yang terarah agar tersampaikan dengan betul. Gitu. Kalau saya nggak ngikut, satu sisi saya jujur ya, saya ngakuin karena diri saya besar ya. Untuk kehadiran itu sulit ya kan. Oh iya. Sama sih nggak kata hari. Itu ya kan. Iya. Ya kan. Jadi nanti kalau udah udah banyak aku aja. Saya nggak mau mati konyol itu. Ketika ada kerumunan yang ricuh gitu kan, anarkis gitu kan. Kalau misalkan ada demo-demo aman, nyamai, santai gitu kan, mungkin saya ngikut. Cuman kalau udah sepakat saya kemarin, itu sama aja saya ngantar nyawa. Iya, masuk akal juga sih Iya. teman-teman ya. Untuk orang yang badannya besar seperti saya, ya nyadar diri lah. Makanya kita nggak mau ngikut ke sana gitu kan. Terkadang kita juga harus mikir juga ke diri kita sendiri, balik lagi gitu. Iya. Bukannya kita nggak mau ngikut atau segala macam. Iya. Satu sisi juga kita kan ada kebutuhan juga gitu kan. Kita hidup sehari-hari, kita nyari Betul. duit juga gitu kan. Luar biasa ya. Seret dikit Bang Edwin. Ini sama. Tadi saya juga nggak tahu, cek buncitan deh kayaknya.
Ya, Bang Edwin, dari teman-teman atau para adik-adik kita di mahasiswa kan sedang turun ke jalan nih. Iya. Itu kalau di dalam demokrasi kan itu ingin melakukan suatu perubahan. Atau yang dinamakan juga people power ya kan. People. Nah, kalau di dalam Islam ini kalau kita ingin melakukan perubahan itu ada nggak step by stepnya gitu? Ya. Nah, Jadi kalau dari kemarin adik-adik kita itu yang melakukan demonstrasi mahasiswa itu, saya ambil adik-adik kita karena memang saya yakin usia saya di atas saya. Oh, iya. Saya yakin sih, yakin saya sih gitu. Bahwa memang ketika dalam menyampaikan sebuah aspirasi gitu kan, bagaimana ingin mengubah suatu apa bahasanya perubahan Ya. gitu dalam pemerintahan gitu agar menjadi lebih baik lagi. Islam pun juga dia ada sanksinya, terusnya Ya. ada tahap pertama yang kita lakukan adalah taskib, pembinaan. Ya, pembinaan bagaimana kita sebagai seorang muslim dituntut untuk meningkatkan cara berpikir kita untuk lebih kritis. Nah, bagaimana sih cara berpikir kritis? Ya, kita harus bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, harus dengan Quran dan Sunnah. Ya. Nah, gitu. Jadi harus dengan mengikuti dengan metode Rasulullah SAW gitu. Lalu yang kedua itu dengan melakukan kita menyampaikan opini, interaksi. opini kepada masyarakat rakyat tentang bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ibadah ritual. Islam itu bukan seperti sholat, puasa, haji. Islam itu mempunyai komponen-komponen yang menjadikan Islam itu sebagai agama yang apa? Agama yang menyeluruh. Jadi bisa mengatur kehidupan sesama, mengatur kehidupan diri sendiri, dan mengatur hubungan dia sama Allah. Jadi Islam itu menyeluruh seperti itu. Lalu yang ketiga tadi kita meminta kepada pemerintah agar Islam itu bisa diterapkan. Iya, seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang Islam itu dengan cara agresi militer, mengambil tampuk kudeta, mengambil tampuk kepemimpinan gitu. Kita tuh caranya bagaimana masyarakat itu bisa paham dengan Islam itu sebagai jalan hidup, lalu diterapkan sebagai kehidupan, lalu meminta kepada pemerintah agar Islam itu bisa dijalankan sebagai rutinitas kehidupan. Segitu itu. Karena kan Rasulullah juga ketika baiat Aqabah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Ketika itu Rasulullah tidak mengambil kekuasaan itu dengan boikot, enggak. Lalu dia meminta kepada para kabilah-kabilah, bukan kepada masyarakat, dia para kabilah, pemimpin-pemimpin mereka itu untuk berbaiat kepada Rasulullah gitu, untuk bisa menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin yang bisa diteladani, yang bisa diikuti, dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, seperti itu. Luar biasa ya, sangat rinci sekali teman-teman, bahwa Islam itu udah punya solusinya. Jadi bukan ya, mungkin dari teman-teman kita di sana ingin melakukan perubahan juga, kan? Jadi jangan sampai hanya berganti rezim demi rezim, atau dalam tanda kutip hanya berganti kepanitiaan aja, karena kan sistemnya masih sama ya kan. Dan juga bagus sekali tadi dicontohkan bahwa Rasulullah SAW itu melakukan perubahan bersama para sahabat itu tidak melakukan pertumpahan darah, kudeta. Jadi dari pembahasan kita teman-teman udah mulai jelas nih ya, bahwa kalau untuk melakukan demo ya nggak haram mutlak, cuman caranya bagaimana. Pertama ya kita melalui tahapan pembinaan. Tadi ada 3 tahapan ya kan. Dari pembinaan itu berarti terbentuklah pemahaman masyarakat atau umat ya yang ada di sekitar. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung wah Islam umat belum paham, itu kaget juga tuh ya kan. Pemerintah juga kaget tuh. Iya, pemerintah juga kaget. Jadi tiba-tiba lah kayak kemarin kan, tiba-tiba tanah dibekuin selama 2 tahun.
Nah, tiba-tiba rekening dibekuin. Kaget. Jadi kaget semua gitu. Nah, Bang Nuril ada sedikit spilan gini dari teman-teman ingin melakukan perubahan gitu. Ini kayaknya pemimpin ini kayak kemarin tuh ada keputusan dari presiden yang press conference itu bersama para petinggi parpol. Nah, dari yang apa tuh pejabat-pejabat DPR yang melontarkan statement itu dinonaktifkan. Kalau menurut saya nih Bang Nuril ya, namanya nonaktif suatu saat kan ada aktif lagi. Bisa aktif lagi. Nah itu gimana tuh Bang Nuril? Kalau yang kemarin pernah saya baca juga ya, jadi kalau nonaktif itu mereka tuh hanya dinonaktifkan dari segi di wilayah itunya doang tuh, pekerjaannya sementara, Tugasnya dia. tugasnya, tapi dia masih bisa bekerja Menjabat. Berarti dia masih menjabat, cuma di tugasnya itu nggak diaktifin. ya diaktifin dulu, tapi dia masih bisa aktif di sebagai kayak di partai mereka tuh, di bagian-bagian mereka. Itu hanya sementara juga tuh kan. Tapi kalau menurut saya ya, yang namanya nonaktif itu enggak, ya pasti masyarakat juga pasti pada berpikir melek ya. lah, pada melek ya. Iya. Pada berpikir. Itu kalau nonaktif kan berarti kan cuma sementara ya kan. Betul. Kalau mati itu udah pasti total, ya kan? Secara logika pasti begitu. Dan para masyarakat pun udah geram juga dengar kata-kata nonaktif itu kan. Secara nggak langsung seharusnya mereka itu, ya pemerintah ya tegas lah. Kalau mereka salah ya harus salah gitu kan. Jangan dinonaktifkan doang gitu. Iya. Buat efek jerah juga gitu. Jadinya menurut saya gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh nggak bisa ngomong semena-mena gitu. Iya. Kayak mengatakan masyarakat yang tanda kutip aneh gitu kan. Talal. Ya. Talal gitu kan ngomongnya. Ya, Masya Allah ya. Bang Edwin, Bang Nuril luar biasa. Nah, berarti kan agar yang tadi udah di-spill bagaimana Islam itu merubah jika ingin melakukan perubahan ya dari mana itu bukan dari ibaratnya kerusuhan, agar ya kita juga sayang juga kan sama mereka. Sayang banget nyawa hilang. Ya Allah, itu kan nyawa itu udah kalau dalam Islam tuh berarti banget. berarti banget. Yang nggak logisnya sih kalau buat saya ya, nyawa diganti dengan harta kayaknya nggak masuk akal deh. Apalagi kayak si almarhum Afan itu sebagai seorang ibu ya, ibunya Afan itu pasti ya dia nggak mau yang namanya uang segala macem gitu. Yang pengen dia balik itu ya anaknya, nyawanya balik. Sedangkan harta sama nyawa itu lebih mahal nyawa daripada harta kalau menurut saya. Ya, Masya Allah, ini luar biasa nih dari kedua guest pertama kita udah berpikiran mustanir ya kan, Masya Allah. Apalagi hostnya. Hostnya lebih. Nah, ini kan kita menyampaikan kepada teman-teman kita yang ada di sana, kita menyayangi lah, sayang, bukan menyayangi dalam arti nggak peduli ya, bukan. Kita sayang kepada mereka agar energi itu nggak habis gitu kan ya. Betul. Karena kita juga punya pengalaman kan, reformasi, berganti rezim juga ya kan. Akhirnya apa? Ya nggak kelar juga, begitu juga kan. Pajak lah, gimana tadi Islam juga udah di-spill Bang Nuril kan, ya nyawa, ya dibalas dengan nyawa. Karena memang betul Bang Nuril, secara naluri orang tua atau keluarganya nggak adil nih. Cuma dikasih duit kan semuanya pada berbondong-bondong tuh. Adik-adiknya atau kakak-kakaknya dijamin. Nah itu juga kita harus counter tuh ya Bang Edwin, agar kalau yang kayak gitu-gitu kejadian hilang nyawa ditanggung, diganti rugi, hilang nyawa diganti ya, Jadi ditanggung. kayaknya nyawa itu kayak harganya murah di negara ini. Nah itu dia. Murah banget. Cuma diganti dengan satu rumah sama yang lain-lain Pendidikan, gitu. ya pendidikan dan lain-lain. Masya Allah, luar biasa ya. Itu makanya pentingnya kita ngaji, di mana di nongkrong kenal Islam. Tempatnya di Kedai Bang Sam. Hari ini kita lagi podcast di Kedai Bang Sam. Nah, mungkin closing statement terakhir dari siapa dulu nih? Bang Nuril, Bang Edwin. Nah, ini dulu aja. Dan jangan sampai sweet, kelamaan kita. Nah, closing statement sedikit dari Bang Edwin buat teman-teman kita. Apa nih klasik ini? Buat teman-teman kita,
biar agak lebih terukur, terarah bahwa nyawa juga sangat berharga kan tadi. Iya. Ya bahwasanya memang penyampaian itu penting untuk mengkoreksi penguasa, tapi juga kita harus bisa mengukur keselamatan kita sendiri dan juga untuk tentunya pemerintah juga harus bisa itu ya bertindak humanis ya, Wah, iya, betul. instansi kepolisian, Alat-alat negara. iya, alat-alat negara, agar tidak terhilang namanya nyawa, karena nyawa itu sangat berharga bagi dalam Islam itu sangat Sangat berharga. berharga. Karena hilangnya satu nyawa itu sama dengan kita membunuh seluruh umat. Seluruh umat ya. Satu dunia kita Masya dosanya itu luar biasa gitu. Ini ilmu sekali nih. Iya, itu dosanya luar biasa. Nah, itu harus penting. Dan juga kita juga harus sebagai seorang mukmin harus mempunyai pemikiran yang tadi, harus mempunyai pemikiran cemerlang, harus mempunyai pemikiran yang bisa membedakan gitu ya, mana yang kita harus jalani, mana yang enggak. Betul. Hal mustahil ya, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri, Dan orang lain tentunya. Jadi saling harus berkesinambungan, Bang. Betul. Jadi pemerintah sebagai pelayan dan kita sebagai masyarakat harus bisa berkesinambungan agar menghasilkan nilai positif. Iya, Arti, kesadaran juga. Iya, terutama sebetulnya kan yang dituntut dari masyarakat itu sebenarnya nggak jauh-jauh sih, Bang, dari yang namanya perut Betul. dan tempat tinggal. Sensitif Kalau menurut banget. saya, kalau seandainya nih manusia itu sudah terpenuhi dengan perutnya gitu, lalu dengan tempat tinggal, menurut saya sih udah nggak banyak lagi tuh demo-demo atau segala macam. Karena memang antara dua ini nih yang membuat manusia itu jadi gorizanya tuh Iya, naik. Gitu. Karena nggak terpenuhi. Iya, nggak terpenuhi betul. karena dari makan dan tempat tinggal. Kalau udah bahasanya pemerintah memenuhi aja tempat buat makannya dia, buat tempat tinggalnya. Saya rasa walaupun dia nggak punya mobil, walaupun dia nggak punya motor, tapi dengan jangkauan daya beli murah gitu, maksudnya barang-barang murah yang dibeli untuk makanan dia, lalu tempat tinggal yang ada itu nggak bergejolak gitu menurut saya. Itu sih Luar biasa. Statement dari Bang Edwin luar biasa. Jadi pertama terpenuhinya perut, keluarga ya, terus rumah. Dan sekarang aja dua-duanya ini dikapitalisasi, Bang Edwin. Dari makan mahal, Ya, rumah itu. kita disuruh KPR. Ya. Ya, mungkin dari Bang Nuril sedikit closing statementnya. Kalau dari saya ya, untuk para teman-teman yang pendemo, sebisa mungkin jangan terprovokasi gitu kan. Nah, Jangan langsung Betul. gampang mudah. untuk mudah mendapatkan informasi yang tidak valid gitu. cross check dulu. Cross check dulu. Iya, Karena banyak video-video yang penggalan-penggalan itu yang gak pasti. Nah itu pasti itu kan karena takutnya demo itu disetir ya, Bang. Nah, iya betul. Takutnya demo itu disetir, menguntungkan salah satu pihak, kita sebagai pendemo. Nah, jadi korbannya itu. Nah, korbannya. Lebih utama gitu kan. Iya. Dan untuk pemerintah ya tolong dipikirkan lagi untuk membuat kebijakan gitu kan. Logikanya tolong dimainin lah. Jangan kayak asal bunyi gitu. Asbun. Iya. Kalau asal bunyi juga anak SD atau anak TK bisa gitu. Bisa ya. Iya. Tolong untuk kayak kebijakannya itu ya dipertimbangkan lagi lah. Lihatlah masyarakat sekitar gitu. Banyak orang yang di jalan tinggalnya banget ya. Iya. Tinggal di kolong jembatan, ada yang di pinggir trotoar. Sebenarnya mereka pun nggak mau kayak gitu kan. Iya. Cuman karena keadaan gitu. Kalau kayak warga-warga seperti itu bisa dirangkul, dijamah gitu kan. Kayak mereka pun mungkin ya lebih mendukung sistem pemerintahan pasti kan. Betul. Yang dari hal kecil seperti itu aja mereka nggak bisa rangkul, gimana yang besarnya gitu menurut saya gitu kan. Sedangkan negara ini tuh yang dibutuhkan apa? Keadilannya ya kan. Ya. Sedangkan keadilan sekarang itu ya tumpul ke bawah, Hukumnya. Tajam ke atas. tajam ke atas. Dan untuk para kayak instansi kepolisian ya tolonglah jangan juga untuk
main pukul segala macam gitu kan. Yang kalian hadapi itu manusia juga sama seperti kalian gitu kan. Betul. Jangan kalian anggap itu kayak mereka itu ya binatang semacam kerbau, kalian pecut seenaknya gitu kan. Iya. Sampai mati kalian harus berpikir juga gitu. Gak semua yang kalian lakukan itu ya benar gitu. Iya. Harus dipikirkan juga, yang kalian hadapi itu manusia bukan binatang gitu. Iya benar juga ya. Itu Ibaratnya kalau mereka yang melakukan ini udah sesuai SOP, sesuai undang-undang. Tapi kalau yang di bawah Manis ya. yang melakukan, ya itulah ada statement-statement yang sangat tidak menguntungkan bagi dan juga menyakitkan bagi teman-teman. Nah dari pemimpin seperti yang pernah dicontohkan juga oleh Khalifah Umar bin Khattab kan, ada tuh sebuah kisahnya kan ketika dia ibaratnya belusukan lah, melihat ada rakyat yang masak batu itu ya, itu sangat familiar itu. Nah beliau ibaratnya ke tempat ini ya yang buat lumbung gitu ya. Nah, dia manggulin, cuman kata pembantunya Umar mengatakan biar saya aja ini Amirul Mukminin. Nah pemimpinnya Umar bin Khattab mengatakan kamu mau yang nanggung nih di akhirat. Nah itu kan berarti kepeduliannya luar biasa kan ya. Jangan sampai sekarang masyarakat dikasih makan 15.000, sementara yang di atas malah mewah gitu kan ya. Ya luar biasa pada podcast malam ini, insya Allah mencerahkan semuanya bagi teman-teman dan menyadarkan bahwa pejabat-pejabat kita juga jangan dianggap enteng nih suara masyarakat ini. Harus kan? punya empati yang tinggi. Iya. Harus punya empati, harus bisa merasakan apa sebetulnya rakyat yang di bawah itu sebetulnya susah sekali. Iya betul. Jangan ketika kayak pas lagi pencalonan gitu kan ngemis-ngemis suara rakyat gitu kan. Ngemis suara. Ketika udah naik di atas ya udah cuek gitu. Jangan seperti itu. Iya. Kalau menurut saya, kalau butuh sama butuh gitu, saling kayak simbiosis mutualisme gitu. Iya. Jangan parasitisme, jangan. Ya bukan manusia banget kayaknya itu. Iya. Masya Allah, ini yang tengah udah gregetan nih sebenarnya. Ya, dan jangan lupa terakhir ya, like, subscribe, dan komen di YouTube Nongki, podcast Nongki, biar kita juga lebih semangat. Ya mungkin begitu aja buat teman-teman, Bang Edwin, Bang Nuril, terima kasih. Terima kasih. Bang Nuril. Terima kasih sudah datang. Sehat selalu. Dan mungkin kita nih yang sudah berjamaah ajak teman-teman menjaga kondisi, pahamkan kepada teman-teman semua bagaimana nanti memecahkan atau bagaimana perubahan itu dilakukan. Ya, mungkin itu aja dari kami semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue pikir jualan kan?